Latar belakang, Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER. Pelajari skema baru ini dengan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2024. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak. Sedangkan TER adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. TER merupakan metode baru untuk menghitung PPh pasal 21 yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2023. TER bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan PPh 21 dengan membuat sistem perpajakan lebih adil. Sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21. Sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Biasanya, PPh 21 berkaitan dengan pajak yang diterapkan pada sistem penggajian atau payroll karyawan di sebuah perusahaan. Sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Biasanya, PPh 21 berkaitan dengan pajak yang diterapkan pada sistem penggajian atau payroll karyawan di sebuah perusahaan. Sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21. Namun, PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya yang terdiri dari 1. Pekerja formal atau karyawan atau pegawai. 2. Pekerja bebas atau bukan pegawai. 3. Sebagai pekerja sekaligus pengusaha. 4. Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Perlakuan atas PPh pasal 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif, tergantung penerima penghasilan. Di antaranya, 1. Penghasilan bagi pegawai atau karyawan tetap. 2. Penghasilan bagi pegawai atau karyawan tidak tetap. 3. Penghasilan bagi bukan pegawai atau karyawan. 4. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh pasal 21 final dan penghasilan lainnya. Perubahan regulasi PPh pasal 21 terbaru. Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan WP orang pribadi. Melalui PLAID ini terdapat dua skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu 1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Skema tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ini digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir. 2. Tarif efektif rata-rata pemotongan PPh pasal 21. Skema tarif efektif rata-rata PPh 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian. Dasar hukum skema perhitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang PPh STDTD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyebutkan bahwa tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksanaan PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Dengan demikian,
Skema perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terbaru berdasarkan penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Perubahan skema hitung. Skema terbaru perhitungan PPh pasal 21 atau yang disebut skema TUBI didasarkan pada penerima jenis penghasilan dan waktu perhitungan pajaknya. Pokok pembahasan skema perhitungan PPh 21 meliputi 1. Perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21. 2. Perluasan cakupan perhitungan PPh 21. 3. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. 4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21. 5. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak. 6. Pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. Perubahan skema hitung. Tarif pemotongan PPh pasal 21 progresif dan Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Sebelumnya, penghasilan yang dikenakan pajak dimulai dari Rp50 juta per tahun dengan tarif progresif PPh 21 yang berkisar antara 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta menurut Undang-Undang PPh 36 2008. Akan tetapi, lapisan penghasilan kena pajak diubah menjadi mulai dari Rp60 juta per tahun dengan tarif progresif antara 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP 7 2021. Perubahan skema hitung. Latar belakang, tujuan, dan dampak perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 tergolong rumit dan memiliki skema perhitungan yang membingungkan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan penghitungan dan pemotongan, serta pengelolaan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat. Dengan hadirnya skema tarif efektif PPh 21 perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simpel. Skema tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih mengikuti pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Selain itu, skema tidak menambahkan beban pajak baru karena merupakan metode penghitungan pajak bulanan maupun harian. Kesimpulannya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam perhitungan dan administrasi pemotongan PPh pasal 21 sehingga proses bisnis dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini tidak menambah beban pajak baru. Tarif efektif bulanan hanya digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 selama masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya, pemotong PPh pasal 21 dapat melakukan pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Sementara itu, perhitungan PPh 21 setahun pada masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.